Şu küçük aklından çık. Safiye pun berkata, kami sudah memberitahukanmu agar kamu menggunakan otak kecilmu itu. Karena aku tidak akan pergi ke istana air mata itu, tapi kamulah yang akan pergi. Sen gideceksin. Setelah Safiye pergi, Dervish Pasa tiba di sana. Melihat ada Dervish Pasa, seketika Handan pun langsung pergi. Sultanım. Derhal bana Mahpekar Hatun. Setelah Safiye sampai di ruangannya, Safiye mengatakan pada Janet untuk memanggilkan Mahpekar segera. Janet pun lalu pergi memanggilkan Mahpekar. Sultanım. Haci dan Handan Sultan lalu berbicara. Haci berkata, Sultana, kamu harusnya melihat wajah dari Safiye Sultan. Dan aku tidak keberatan jika aku mati, karena aku sangat bahagia. Aku berkata pada diriku sendiri, ya Tuhan, biarkan aku melihat bulbul dicabuti. Handan pun berkata, ini adalah hari baik bagi mereka. Handan pun lalu melihat ke dalam ruangan raja, dan ada Dervish yang sedang berbicara dengan raja. Haci yang melihat ketegangan di wajah Handan lalu bertanya, apa yang membuatmu kesal Sultana? Perintahkan saja apa yang kamu butuhkan. Namun Handan hanya menyuruh Haci untuk pergi. Validem. Handan lalu masuk dan mendekati putranya. Handan berkata kalau dia ingin sendirian bersama putranya. Namun raja berkata, aku tidak menyembunyikan apapun dari Dervish Pasa. Katakan saja ibu. Dervish Pasa terlihat khawatir kalau Handan Sultan akan memberitahukan kebenarannya. Handan pun memandang Dervish Pasa. Safiye Sultan. Namun kemudian Handan mengucapkan nama Safiye Sultan. Dervish pun bernafas dengan lega. Handan melanjutkan, Safiye Sultan pasti tidak akan meninggalkan istana ini dengan mudah. Kita harus kuat. Tidak peduli apapun yang dilakukannya, dia harus tetap pergi. Raja pun menjawab, jangan khawatir ibu, keputusanku sudah final. Handan dan Dervish pun saling menatap. Hatun. Janet tiba di harem, ia pun memanggil Kosem. Kosem pun bertanya ada apa Janet Kalfa. Kalfa. Kosem pun akhirnya mengikuti Janet. Sembari berjalan, Kosem bertanya, apa yang kamu inginkan Janet? Ne istiyorsun? Ben değil Safiye. Janet pun menjawab, bukan diriku, tapi Safiye Sultan. Ayo jalanlah. Namun Kosem berkata, Düş önüme hadi. Laflarına dikkat et. berhati-hatilah berbicara. Aku bukanlah pembantumu. Aku adalah kesayangan dari raja. Janet pun berkata, apakah kamu ingin membuat masalah? Buyurun Kösem Sultan. Namun meskipun Janet mengatakan hal itu, Janet pun memperlakukan Kosem seolah-olah dia menghormatinya. Akhirnya Kosem pun mau berjalan kembali mengikuti Janet. Sultanım. Handan datang ke ruangan Dervish Pasa. Handan berkata, tidak ada gunanya menunda-nunda Dervish Pasa. Apa yang kamu katakan pada malam pemberontakan itu tidak akan bisa dilupakan. Aku tidak mau berbagi dengan dosamu. Dervish pun berkata, ini adalah dosaku Sultana, bukan dirimu. Dan percayalah padaku, kamu tidak akan mendengarkannya lagi. Kasus ini akan ditutup selamanya. Namun Handan berkata, aku ingin kamu menjauhi istana ini dan juga putraku. Uzak durmanı istiyorum artık. Bagaimana aku tahu kalau kamu tidak akan meracuni putraku suatu hari nanti? Itulah mengapa kamu harus pergi Dervish. Sultan. Dervish pun berkata, Sultana, bagaimana bisa kamu mengatakan hal ini? Aku telah mendedikasikan hidupku. Bugüne kadar hayatımı size... Handan pun menjawab, siapapun yang mengkhianati Sultan, maka akan mengkhianati yang lainnya. Temukan alasan yang masuk akal dan ajukan pengunduran dirimu. Aku memerintahkanmu untuk meninggalkan ibu kota. Sultanım.
Qasem pun tiba di ruangan Safiye Sultan. Qasem berkata, "Sultana, kamu ingin melihatku." Safiye pun berkata, "Kemarilah Mahpeker." Geç şöyle karşımıza. Kösem Sultanım. Qasem pun berkata, "Qasem Sultana, mulai dari sekarang namaku adalah Qasem." Safiye pun berkata, "Jadi kamu memilih nama itu. Baiklah, sesuai keinginanmu." Kösem. Handan dan Dervish Pasa telah memprovokasi raja untuk melawan kami. Dia memutuskan untuk mengasingkan kami. Bulbul pun berkata pada Qasem, "Bisakah kamu melakukan sesuatu demi Safiye Sultan?" Safiye pun berkata lagi, "Tidak ada lagi yang menghargaiku. Cucuku bahkan tidak melihat wajahku lagi. Dia tidak mau mendengarkan kami. Tapi di sana ada seseorang yang pasti mau dia dengarkan, yaitu kamu, Qasem." Kösem. Qasem pun bertanya, "Apa yang bisa aku lakukan, Sultana?" Safiye pun berkata, "Kami telah membawamu ke istana ini. Kami melindungimu. Kami melakukan hal terbaik untuk melatihmu dengan cara yang terbaik. Apakah itu benar?" Qasem pun menjawab, "Benar." Doğru mu? Doğru. Safiye berkata lagi, "Kamu telah diperlakukan dengan berbeda. Kami mencintaimu. Kami menghargaimu. Aku harap kamu juga menghargai kami." Qasem pun menjawab, "Tentu saja, Sultanaku. Kamu telah menginspirasiku, seperti kamu juga telah menginspirasi orang-orang." Safiye pun berkata, "Baiklah, sudah saatnya kamu membuktikan kesetiaan dan cintamu. Kamu harus berbicara pada raja. Lakukan yang terbaik sebagai seorang wanita. Kemudian, kamu harus merubah pikiran raja. Apakah kamu mengerti?" Qasem pun menjawab, "Aku mengerti, Sultanaku." Anladın mı bizi? Ben anladım sultanım. Safiye pun sangat senang, begitu juga dengan Bulbul, karena mendengar Qasem mau mengikuti kata-katanya. Namun kemudian, Qasem berkata lagi, "Tapi di sana ada sesuatu yang tidak kamu mengerti. Ben de hünkârımız gibi düşün. Aku setuju dengan keinginan raja dan sudah waktunya bagimu untuk pergi. Tempatmu adalah di istana air mata." Gözyaşı sarayı. Safiye pun menatap Qasem. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Safiye Sultan? Sayangnya episode 7 pun berakhir. Buat yang suka dengan kelanjutannya, boleh dong di subscribe dulu supaya setiap kali Mimin upload video baru, kalian dapat notifikasinya. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Buat yang sudah komen dan like, terima kasih banyak juga. Jangan lupa videonya di-share ke teman-teman kalian supaya channel ini lebih berkembang lagi. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Buat yang lagi berjuang, tetap semangat ya. Sampai jumpa, bye.